Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari tim Daura Nara. Saya Fatima Zahra sebagai anggota kelompok, Syifa Adinda Kesha sebagai ketua kelompok, dan Cheryl Valentine Johan sebagai anggota kelompok. Hari ini kami akan memaparkan permasalahan utama terkait pengelolaan sampah organik di Kelurahan Babakan Ciparai yang menjadi fokus utama pada program kami. Berdasarkan hasil observasi dan data dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, sebagian besar sampah yang dihasilkan masyarakat Babakan Ciparai adalah sampah organik. Namun, kenyataannya, sampah tersebut belum bisa diolah dengan baik dan masih banyak yang dibuang sembarangan sehingga menimbulkan penumpukan, bau tidak sedap, dan juga potensi penyakit. Masalah ini benar-benar dirasakan langsung oleh warga sekitar. Dari hasil pengamatan, terdapat tiga dampak utama, yaitu menurunnya estetika lingkungan karena adanya tumpukan sampah, timbulnya bau tidak sedap di sekitar pemukiman dan sungai, serta pencemaran air dan udara. Hal ini terjadi karena keterbatasan sarana pengolahan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah. Karena itulah kami menghadirkan solusi melalui platform Organova yang akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Baik, solusi yang kami tawarkan di sini untuk permasalahan sampah organik di Kelurahan Babakan Ciparai adalah sebuah website edukasi mengenai pengolahan limbah organik berbasis Magot, yang sekaligus memberdayakan warga untuk mengubah sampah menjadi peluang ekonomi. Platform yang kami rancang ini memiliki 4 fitur utama, di antaranya ada fitur edukasi digital, sistem penukaran sampah, dashboard komunitas, dan fitur pemasaran digital. Manfaat utama dari solusi ini adalah warga itu bisa jadi paham dan terbiasa mengolah sampah sendiri. Sampah tidak lagi dianggap beban, tetapi punya nilai ekonomi, dan yang terakhir lingkungan lebih bersih dan ekonomi lokal pun tumbuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kenapa solusi kami itu tepat sasaran dan benar-benar menjawab masalah yang di lapangan. Masalah pertama adalah masyarakat masih minim pengetahuan dan kesadaran soal pengelolaan limbah organik itu masih kurang. Solusi yang kami tawarkan adalah kami hadirkan website edukasi berisi artikel, video, modul, dan infografis. Dampak yang diharapkan adalah masyarakat jadi mudah belajar secara mandiri dan pemahaman lingkungan itu meningkat. Masalah yang kedua adalah pengelolaan sampah masih konvensional dan belum bernilai ekonomi. Solusi yang kami tawarkan adalah kami membuat sistem penukaran sampah berbasis poin dan konversi ke produk seperti pakan maggot dan kompos. Dampak yang kami harapkan, sampah itu bisa berubah menjadi aset ekonomi dan warga itu punya peluang penghasilan tambahan. Dan untuk masalah yang terakhir, partisipasi masyarakat itu masih rendah karena tidak ada sistem yang mendorong keterlibatan. Solusi yang kami tawarkan adalah adanya dashboard komunitas, sistem reward, dan peran-peran ibu PKK sebagai agen perubahan. Dampak yang diharapkan adalah partisipasi meningkat karena warga itu bisa melihat progresnya, merasa dihargai, dan bergerak bersama. Selanjutnya ada dampak sosial. Nah, kami itu mengambil 3 SDGs poin. Yang pertama itu adalah SDGs ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Program kami berfokus pada menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Pengurangan sampah organik ini secara langsung akan menurunkan risiko penyakit yang sering timbul akibat tumpukan sampah. Yang kedua ada SDGs ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Melalui program kami mendorong pengelolaan sampah organik rumah tangga dengan benar dan bertanggung jawab. Sampah organik yang sebelumnya menjadi limbah kini diolah menjadi produk bernilai seperti maggot, pakan ternak, dan juga kompos. Untuk SDGs ke-15, ekosistem daratan dan konservasi. Program ini juga berperan dalam mengurangi pencemaran tanah melalui praktik daur ulang, bahan organik, serta konservasi lingkungan mikro di sekitar komunitas. Dengan pengelolaan sampah yang baik, kualitas tanah dan ekosistem lokal dapat terjaga. Terus untuk efektivitas programnya, ini ada beberapa indikator yang bisa teman-teman sekalian lihat. Next. Selanjutnya adalah rencana pengembangan atau roadmap. Program roadmap Organova terbagi dalam 3 tahapan utama, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Pada tahap awal, fokusnya itu adalah membentuk tim dan mitra, melakukan survei kebutuhan masyarakat, serta menguji coba website edukasi melalui kelompok ibu-ibu PKK. Terus tahap menengah meliputi penyempurnaan fitur dan materi pelatihan, memperluas jangkauan pengguna, serta memperkuat kader ibu-ibu PKK sebagai agen perubahan di komunitas. Yang terakhir, pada tahap jangka panjang, Organova diarahkan untuk mandiri dengan dukungan kolaborasi BUMDes, Rumah Magot, dan koperasi, serta target penggunaan aktif website, peningkatan pengelolaan limbah sampah, dan replikasi program kekeluaran lain sebagai inovasi komunitas yang berkelanjutan. Selanjutnya ini adalah tim dari kami sendiri, tim kelompok kami. Yang pertama ada Syifa Nida Keisha Kirana sebagai project manager, ada Fatima Azahra sebagai UI UX, dan ada saya sendiri Syarah Fantin Yohan sebagai creative director. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 Daura Nara dari program website Organova. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.